pagi pemirsa, untuk menemani akhir pekan Anda, Break News hadir di edisi kali ini Sabtu 30 Mei 2020. Berbagai informasi menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Irvina Widya Iskomah, berikut berita selengkapnya. Pemirsa, tarik ulur terkait kebijakan sholat Idul Fitri di tengah pandemi antara pemerintah dengan MUI masih terus bergulir. Seperti yang diberitakan di redaksi Pagi Trans 7 pada 21 Mei 2020, Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi, Jawa Barat memperbolehkan warganya untuk menggelar sholat Id berjamaah, namun terbatas pada beberapa wilayah yang berstatus zona hijau. Sementara itu, di Surabaya, Jawa Timur tetap dilarang karena beresiko penyebaran virus corona. Demi memutus mata rantai virus corona, pemerintah pusat telah melarang umat muslim di Indonesia untuk menggelar sholat Idul Fitri. Meski demikian, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pemerintah beserta MUI Kabupaten Bogor telah sepakat mengizinkan sholat Id berjamaah yang dilakukan di 230 desa maupun kelurahan yang berstatus zona hijau. Kebijakan mengizinkan sholat Idul Fitri juga dilakukan pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat. Namun, hal ini hanya boleh dilakukan di 38 kelurahan saja dari total 59 kelurahan yang ada di Kota Bekasi. Meski sholat Id diizinkan, warga dihimbau tetap harus menegakkan protokol kesehatan dan tidak melakukan tradisi halal bihalal demi menghindari perkumpulan banyak orang. Sementara itu, di Surabaya, Jawa Timur, Pemkot telah mengeluarkan surat edaran yang menghimbau warga di seluruh Surabaya untuk tidak melakukan takbir keliling dan hanya boleh dilakukan di dalam masjid ataupun musola, serta diharapkan tetap beribadah di rumah masing-masing. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Aksi nekat dilakukan pengemudi bus di Jakarta Maulana Arif Budi Satrio yang berjalan kaki ratusan kilometer dalam 4 hari dari Cibubur, Jakarta Timur menuju ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Seperti yang diberitakan di CNN Indonesia Good Morning Trans TV pada 22 Mei 2020, akibat pandemi, Maulana terkena imbas pemutusan hubungan kerja atau PHK oleh perusahaan otobusnya. Maulana pun memutuskan untuk pulang kampung karena tak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidupnya di Jakarta. Memasuki hari keempat perjalanan mudik dengan jalan kaki, aksi nekatnya diketahui oleh sesama rekan pengemudi bus pariwisata yang tergabung dalam Wadah Pengemudi Pariwisata Indonesia Peparindo. Pengurus wilayah Peparindo wilayah Jawa Tengah langsung menjemputnya di wilayah Gringsing, Batang. Maulana sampai di Solo 15 Mei lalu sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat dan langsung masuk karantina. Wali kota mengatakan pemerintah kota Solo sudah meluncurkan bantuan bagi warga Solo yang masih di Jakarta. Warga bisa menghubungi pemerintah Solo dan nantinya akan dikirim bantuan ke tempatnya. Pemirsa, himbauan pemerintah untuk tidak mudik di tahun ini masih tidak sepenuhnya dipatuhi oleh warga. Seperti yang diberitakan di redaksi akhir pekan Trans 7 pada 24 Mei 2020, warga tetap nekat mudik ke Madura. Sementara di Sumedang, pengamanan perbatasan semakin diperketat menjelang Lebaran Idul Fitri ini. Dan hal ini ternyata dilakukan dalam upaya mencegah 2.000 pemudik yang akan masuk. Sementara di Surabaya, travel gelap yang mencoba menerobos checkpoint PSBB diamankan petugas. Bagi warga Madura, mudik adalah tradisi tahunan. Bahkan mereka mengaku tidak khawatir jika nantinya harus dikarantina setibanya di kampung halaman. Menjelang Lebaran, checkpoint PSBB tahap 3 Sumedang semakin diperketat, seperti yang dilakukan di perbatasan Sumedang-Subang, Jawa Barat. Petugas mengarahkan memutar balik kendaraan jika KTP bukan dari Sumedang.
Sementara yang berKTP Sumedang akan langsung dilakukan rapid test serta diisolasi sementara di tempat yang telah disiapkan. Sebuah minibus yang membawa pemudik kembali diamankan petugas checkpoint Polsek Tengklis Mojoyo, Surabaya, Jawa Timur. Belakangan diketahui minibus merupakan travel gelap yang mengangkut 4 penumpang dari Surabaya menuju Jember Sabtu dini hari. Selain mengamankan sopir dan penumpang, pada saat melakukan penggeledahan, petugas Satgas PSBB menemukan 78 kardus berisi rokok tanpa cukai berbagai merek. Baik pemirsa, tidak terasa informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Break News. Saya Irvina Widya Isikomah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.